Malam teman-teman, aku dapat isarohnya tentang besok penutupan Cawapres. Kebetulan juga dengan kapal perangnya Cina, juga kapal induknya Amerika sudah ada di daerah perang sana, Hamas Israel, dan itu pasti akan membuat lebih panas lagi. Sama seperti Indonesia juga akan bertambah panas ketika mereka sudah akan mulai dengan kampanyenya. Sudah mau cari pengikutnya sendiri-sendiri, dan ini seperti api yang udah disirami bensin, sebentar lagi terbakar, kena angin, panasnya kemana-mana, membakar apapun yang kering yang siap dibakar. Yang artinya apa? Bahwa setiap manusia yang gak bisa mengendalikan hawa nafsunya, amarahnya, emosinya, akan gampang tersulut, akan gampang gaduh, akan gampang bikin kerusuhan, akan gampang bikin keonaran, apalagi sampai pembunuhan, kematian dan sebagainya. Karena apa? Karena itu udah sesuai dengan takdir Tuhan yang dinamakan goro-goro ataupun kerusuhan. Ini nggak cuman terjadi sekarang aja, di setiap akan berganti pemimpin, berganti sistem, Indonesia akan mengalami hal seperti itu. Mulai dari zaman Soekarno, zaman Soeharto, dan lain-lainnya juga seperti itu. Karena apa? Karena dimulai dengan tidak baik, dan selama memerintah juga nggak baik, jadinya berakhirnya juga nggak baik. Karena apa? Karena leluhur tanah Jawa, leluhur Nusantara itu punya adab, punya tata krama, punya unggah-ungguh yang mendarah daging. Yang artinya apa? Setiap pemimpin harus mempunyai hati yang suci, kemurnian jiwa, agar apa? Agar mampu membawa kemakmuran untuk rakyatnya. Kalau pemimpinnya aja nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana dia itu nanti bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sedangkan langit dan bumi ini akan bersaksi atas perbuatannya. Ini nih yang manusia lupa. Mentang-mentang sudah jadi presiden, sudah jadi menteri, sudah jadi RT RW atau jadi pengikutnya, lupa bahwa manusia itu kekuasaannya terbatas. Manusia tetap manusia. Manusia bukan Tuhan. Yang kalian lupa, manusia boleh berusaha, tapi dengan kebaikan maka Allah akan memberikan yang namanya berkat. Tapi kalau manusianya itu menggunakan cara-cara yang keji, cara-cara yang licik, apalagi menyengsarakan rakyatnya sendiri, kalau kamu di tanah Jawa maka kamu akan kena karmanya sendiri. Jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Kenapa lupa dengan tradisinya sendiri yang diturun-temurunkan untuk penguasa tanah Jawa, yang harus hatinya bersih, hatinya suci, mencapai kemurnian jiwa, yang artinya adil, gak pilih kasih, ngayomi. Tapi kalau pemerintahnya sendiri, pemimpinnya sendiri itu menghidupkan api perpecahan, api kebencian, api ketidakadilan, maka api itu sendiri nanti yang akan menghancurkan bangsa itu sendiri. Kenapa? Karena kehancuran itu datangnya dari sendiri. Kalau berbangsa ya hancurnya dari bangsanya sendiri. Penjajah bisa diusir. Lah kalau musuhnya orangnya sendiri, bangsanya sendiri, bisa jadi perang saudara yang sudah dihindari mulai dari zaman Soekarno, Gus Dur. Agar apa? Agar gak pecah perang saudara gede-gedean. Tapi gak bisa dihindari untuk sekarang.
Yang Soekarnois. Tak kasih tahu, zaman Soekarno dulu berapa kali dia itu punya perempuan karena dia itu nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sampai ada perempuan yang bunuh diri dan dibiayai hidupnya mereka itu dengan apa? Dengan uangnya negara, sedangkan rakyatnya aja miskin. Untuk menghidupi perempuan-perempuan itu dengan kemewahan, karena Jumawa sebagai seorang presiden, dan sekarang namanya dijual kemana-mana, mulai dari anak cucunya sampai yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya. Untuk apa? Untuk kepentingan golongannya, kepentingan dirinya sendiri, sampai lupa sama rakyat. Harta yang dikumpulkan udah bisa sampai 7 turunan itu. Apa masih kurang untuk keturunan Soeharto? Hartanya juga udah cukup untuk 7 turunan. Apa masih kurang? Sampai mengorbankan rakyat yang ribuan, ratus ribuan rakyat yang gak berdosa itu atas nama politik, G30, SPKI 98 dan sebagainya. Dan sekarang masih mau berkuasa lagi walaupun lewat tangan orang lain. Ini untuk keturunan suatu, apa masih kurang? Itu kenapa Allah nggak ngizinin untuk yang kali ini, nggak kira keturunan Soeharto, nggak kira keturunan Soekarno, walaupun lewat siapapun nggak bakalan menang. Begitu juga dari Anies. Bagaimana Islam masuk ke Jawa sampai jadi perpecahan, sampai Islam itu bikin intoleransi, sampai orang Jawa sendiri lupa akan Jawanya, lupa akan budi pekerti, moral, etika, welas asihnya. Di tanah Jawa banyak yang ketidakadilan, banyak korupsi, banyak yang namanya orang itu kurang makan, kurang lainnya. Tapi karena yang terlihat itu cuma Palestina, jadi kalian hanya merasa kalau sedekah ke Palestina itu lebih mulia daripada ke saudaramu sendiri yang ada di dekatmu. Manusia, apalagi mau jadi pemimpin, itu nggak cukup hanya dengan cerdas ataupun pintar, tapi juga perlu moral, etika, budi pekerti, toto kromo, adab, sopan santun. Saya ini ibu-ibu, sama seperti ibu-ibu yang lain, cuma mewarisi apa dari yang Allah berikan dari leluhurku dulu. Walaupun kami ini perempuan, kami ini bisa jadi pemimpin kalau yang laki-lakinya itu gak bisa menghandle. Bagaimana nenek-nenekku dulu itu jadi pemimpin perang di garisan depan untuk mengusir penjajah. Tapi kalau penjajahnya itu bangsanya sendiri yang merusak di dalamnya, apa yang harus kami lakukan coba? Kalau kita nggak main adil. Saya ini walaupun cuman single mother, di rumah, keluar pun kalau mau kerja ataupun mau bikin video, aku masa mudaku, aku itu juga preman. Jadi kalau cuma nge-handle yang bajingan-bajingan yang preman-preman, aku juga udah biasa. Karena apa? Karena aku dari kecil udah dididik sama Tuhan. Bagaimana aku itu gak kalah sama laki-laki. Aku juga mewarisi apa yang leluhurku punya, keilmuan.
yang udah kalian tinggalin, yang udah kalian lupakan bahwa di tanah Jawa itu harus ada kebaikan, kebenaran, keadilan. Kalau enggak kalian itu nanti disapu bersih sama alam nih. Kalau kalian nggak bisa menegakkan tiga itu, kebaikan, kebenaran, keadilan, buat apa kalian hidup? Jadi yang masih jumawa, masih sombong, takut kehilangan kedudukan, kehilangan harta, kehilangan keluarganya, malah Allah akan lebih cepat mengambil yang menjadi haknya. Yang kalian selama ini lupa bahwa kalian itu manusia, sama seperti saya, nggak punya apa-apa. Bahwa kalian mau kedudukannya sebagai presiden, mau jadi menteri, mau jadi apapun, tetap manusia biasa. Mas, ibu-ibu kayak saya terpaksa turun gunung cuma untuk nyelamatin anak-anak yang kalian lupakan, orang-orang tua yang kalian lupakan. Bagaimana nasib anak-anak itu yang jadi tukang bullying, tukang tawuran? Bagaimana moral etika bobrok di sana sini? Mulai dari narkoba, orang di penjara aja masih bisa jualan narkoba. Bagaimana kelitih atau apapun, intoleransi. Belum lagi habaib dan para kiai Jawa atau terah keturunan raja yang berantem, rebutan pepesan kosong. Pemimpinnya rebutan partai politik, rebutan kekuasaan, rebutan pepesan kosong. Hidup mati kalian itu cuma di depan mata loh. Kalau kalian itu bisa baca alam yang ada di kalian ini, entah itu hawanya panas, entah itu kabut, entah gunung yang mulanya tidur udah bangkit, air lautan yang biasanya biasa-biasa sekarang udah naik. Kalian bisa baca itu sebagai penanda bahwa alam mulai bergejolak, mulai gak terima dengan kelakuan dari manusia. Tapi banyak yang udah ngasih tahu, ngasih wedaran. Tapi karena jumawa sebagai manusia merasa hidupnya 1000 tahun lagi, lupa sama yang di atas, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya Nabi, merasa dirinya Tuhan yang bisa menentukan segala-galanya, sampai lupa bahwa manusia itu punya batas. Kalau kelakuannya nggak baik, ya berakhirnya dengan nggak baik. Dikasih pintu hidayah berkali-kali nggak mau ngambil. Cuma pakai kata-kata nggak mempan. Harus pakai dengan kematian baru deal.